Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali di Harris Travel Vlog. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa jalan atau beberapa cara untuk mendapatkan surat resmi agar bisa tinggal atau bekerja di Amerika. Nah, salah satu di antaranya adalah dengan mengajukan permohonan visa K1 fiancé atau permohonan visa tunangan. Jadi kalau Anda, teman-teman di Indonesia, kalau Anda seorang wanita atau seorang pria punya teman atau punya kenalan di Amerika, terus sudah menjalin hubungan beberapa tahun, terus berniat dan berencana untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Nah, teman Anda yang di Amerika itu, kalau dia seorang citizen, terus rekodnya bagus, memenuhi persyaratan, nah dia bisa mengajukan petisi untuk mengsponsori Anda yang Indonesia. Nah, itu namanya permohonan visa K1 fiancé. Nah, permohonan visa K1 fiancé ini atau visa tunangan ini ada beberapa kriteria, ada beberapa persyaratan, ada juga biaya, dan ada beberapa tahapan dan prosedur dan prosesnya gitu. Nah, nanti kalau dikupas ini bisa panjang lebar, nanti akan saya kupas di lain waktu. Nah, terus ada juga jenis visa lain yang juga hampir sama, mirip sejenis visa IR1. Ini bisa untuk pasangan suami istri yang merencanakan untuk menikah. Nah, ini nanti juga akan saya bahas di lain waktu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dan ngobrol dengan teman lama saya, Mas Otang. Tapi sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman yang mungkin atau barangkali belum tahu apa itu green card. Jadi green card atau nama lain adalah permanent resident, ini adalah kartu hijau, kartu dokumen resmi negara yang menunjukkan bahwa seseorang atau imigran mempunyai status legal atau resmi, bisa tinggal, bekerja, ataupun membuat usaha di Amerika. Nah, ada beberapa keuntungan dan kelebihan bila seseorang memiliki kartu green card atau kartu hijau. Nah, diantaranya dia bisa bekerja, bisa buat usaha, dia bisa pulang ke Indonesia bolak-balik kapan aja. Bahkan kalau mau pulang ke Indonesia dibatasi cuma 6 bulan. Setelah itu harus kembali ke Amerika. Terus fasilitas lain kalau seseorang memiliki surat resmi green card, nah itu dia bisa mengsponsori, bisa mengajak sanak family atau keluarganya. Nah, diantar orang-orang tertentu, diantaranya seperti orang tua, bapak dan ibu. Kalau dia seorang cowok, dia bisa ngajak istrinya, dia bisa mengsponsori istrinya. Kalau dia, atau sebaliknya juga, kalau dia seorang perempuan, dia bisa mengajak suaminya untuk datang ke Amerika mendapatkan green card. Terus juga bisa mengajak anaknya. Nah, itu beberapa orang tertentu yang bisa diajak atau bisa disponsori kalau seseorang memiliki green card. Nah, enaknya atau keuntungan lain yang didapat bila seseorang memiliki green card, dia bisa tinggal, bisa bekerja, bisa buka usaha, bisa beli rumah di Amerika. Dia juga bisa mendapatkan berbagai fasilitas sosial maupun kesehatan. Dia membayar pajak dan juga bisa mendapatkan uang balik dari pajak dia. Nah, yang saya tahu sih, kalau seseorang sudah US citizen, kalau seseorang sudah menjadi warga Amerika penuh, terus memiliki paspor Amerika, nah keuntungan dan enaknya, dia kalau pergi ke negara manapun bebas visa, jadi nggak perlu visa kalau masuk negara manapun. Tapi kalau masih green card, saya kurang tahu pastinya. Mungkin teman-teman yang mau tulis di kolom komen silakan. Nah, terus kartu green card ini jangka waktunya 10 tahun. Setelah 10 tahun, setelah lewat 5 tahun, nah itu dia bisa mengajukan permohonan untuk menjadi citizen atau menjadi warga Amerika penuh. Terus nanti akan memiliki paspor Amerika. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Mas Otang nih, imigran Indonesia yang sudah lama menetap di kota Philadelphia, Amerika nih. Gimana, halo Mas Otang, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Nih. Mas Heri gimana? Gimana, baik-baik, alhamdulillah. Syukur. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau membahas nih lika-liku tinggal atau merantau di Amerika nih, atau lebih khususnya gimana sih cara mendapatkan surat resmi di Amerika gitu ya. Nah, ini kan sebelum kita mulai gini nih, di Amerika ini kan ya gimana kan banyak, di Amerika ini banyak, ada sekitar 11 sampai 12 imigran gelap. Ya, tahu nggak? Di Amerika ini ada sekitar 11 sampai 12 juta imigran gelap. Mereka semua tinggal di sini, saling mengadu nasib untuk merubah
jalan hidup, saling berjuang, gimana caranya untuk mendapatkan surat resmi gitu supaya legal. Nah ini Mas Otang ini beruntung sekali, beliau udah dapat surat nih. Alhamdulillah. Iya, nah saya mau ngajak bincang-bincang dengan beliau gimana tuh cara mendapatkan dulu pengalaman, berbagi cerita dan pengalaman nih, sharing-sharing nih. Gimana sih cara mendapatkan surat green card atau surat resmi di Amerika tuh? Ceritanya gimana tuh bisa dapat surat resmi? Oh, ceritanya saya. Iya, iya. Ya dulu ceritanya saya ke Amerika dapet apa ya, sponsor gitu loh. Jadi pakai visanya visa sponsor karena sebelumnya orang tua saya sudah di Amerika. Jadi kebetulan orang tua saya di sini juga sudah bersurat gitu. Sudah citizen orang tua ya? Belum citizen, masih green card gitu. Mungkin dulu lebih mudah lah kan gitu. Kalau sekarang mungkin lebih sulit sedikit gitu. Mungkin peraturannya yang nggak jauh beda dulu sama sekarang gitu ya. Jadi alhamdulillah saya sampai di Amerika langsung dapet green card. Itu tahun 3 berapa? bulan sesampai saya di Amerika gitu. Tahun berapa itu ya? Dulu tahun 2000. Tahun 2000? Ya, tahun 2000 pas tahun baru milenial gitu. Bener ya Kak? Bukan sebelumnya, lebih dari itu? Belum. Dulu saya pertama kali ketemu Mas Otang tuh waktu di New York ya, waktu Mama masih ngerawat kakek ya waktu itu ya? Iya, betul, di Manhattan. Iya, dulu saya ingat. Dulu emang saya sampai di Amerika dulu tinggalnya di New York, di Queen ya? Di Manhattan. Di Manhattan. Itu waktu saya ketemu Mas Otang itu dia waktu masih kecil banget itu ya, umur berapa ya? 11 apa? Ya belasan lah. Belasan gitu ya. Belasan tahun. Sekarang malah udah menikah, punya anak dan istri nih. Ya, alhamdulillah. Nah, terus jadi waktu itu Mama masih green card ya? Masih green card. Nah, terus akhirnya disponsori sama Mama oleh orang tua, disponsori, terus akhirnya bisa datang ke Amerika terus langsung dapat green card ya. Nah, ya, terus pertama ya di interview dulu kan sampainya di bandara langsung dibilang sama petugas imigrasi welcome to Amerika kan gitu. Iya. Jadi langsung ngurus green cardnya waktu di bandara gitu. Jadi di fingerprint, terus ditanyain proof address, tinggalnya di mana ya, karena aku ikut orang tua ya semua orang tua yang tanggung semuanya gitu loh. Di bandara Amerika gitu maksudnya? Iya, di bandara JFK dulu, New York. Nah, kalau di Indonya malah nggak ngurus di Indo ya? Maksudnya nggak di kantor imigrasi Indonesia gitu, Jakarta di mana? Oh enggak. Enggak. Oh, malah ngurusnya di bandara ini Iya, di Amerika. di bandara New York sana, New York. Itu pas waktu umur segitu ya, umur 11-an gitu ya. Nah, terus sekarang udah berapa tahun berlalu udah berapa tahun berlalu ya? Ya cuman ini kan ya sebetulnya setiap minim 4 tahun sekali pulang ke Indo, 3 tahun sekali pulang ke Indo. Ini kebetulan istri dan anak lagi pulang ke Indo libur sekolah. Ini istri di Indo udah 2 minggu. Nah, kalau green card itu masa berlakunya berapa tahun itu? Ya sekitar 10 tahunan. 10 tahun ya? Iya. Jadi habis 10 tahun terus diperpanjang gitu? Perpanjang lagi. Nah, ini selama ini udah pernah memperpanjang atau belum? Sudah. Udah pernah sekali? Nah, terus waktu itu kan Mas Utang pulang ke Indo tuh ya, nikah. Nah, untuk bisa nikah harus mengsponsori istri gitu ya, ngasih petisi perkawinan untuk istri. Nah, itu kan saya dengar untuk bisa menyponsori istri itu harus citizen gitu, tapi ini enggak ya, ternyata enggak ya, pakai green card aja bisa ya? Dulu saya masih green card, cuman harus ada yang menanggung atau? Ya menanggung atau membantu kita di belakang ibaratnya kan gitu, biar memperkuat untuk meyakinkan pihak imigrasi lah ibaratnya kan gitu. Dulu saya dibantu mungkin 3 orang 2 orang gitu sama mama ya? Ya, terutama 1 orang tua untuk memperkuat gitu ya? Ya, kedua ada orang sini asli gitu loh. Masa? Orang sini asli maksudnya tuh sponsor apa gimana? Iya, yang sponsorin saya gitu, membantu saya gitu. Orang bule apa? Iya, membantu. Soalnya saya dengar. Tapi alhamdulillah saya ngurus juga lancar gitu. Iya, soalnya saya kan dulu taunya atau dengarnya tuh untuk bisa nyponsori orang lain, Ya, istri. Dulu saya juga pakai lawyer juga. Iya. Jadi kita ke lawyer gitu, mau sponsor istri di Indo kan gitu. Lah nanti kan
pihak lawyer kan yang lebih tahu gitu loh. Apa-apa persyaratannya yang harus kita siapkan kan gitu. Mungkin dokumen-dokumen apa, dokumen sini terutama mungkin dimintain green card, dimintain paspor, dimintain proof address, mungkin dimintain akte kelahiran, terus dimintain anggota keluarga di sini kalau emang ada ya dimintain juga berkas-berkasnya kan gitu. Ya, jadi saya cuma menyiapkan aja kan gitu. Ibaratnya saya taunya jadi gitu aja sih. Nah, terus waktu pulang ke Indonesia, nikahnya di Indonesia ya? Iya, dulu saya nikahnya di Indonesia. Nah, waktu setelah nikah itu selang beberapa bulan terus istri bisa datang ke Amerika dapat surat tuh. Ya, waktu mau sponsor istri juga di sini dimintain dokumen juga, mintain surat kawin ibaratnya kan gitu. Terus istri di sana sudah bekerja apa belum ibaratnya ya ditanyakan macam-macam gitu. Saya dulu juga hampir mungkin ada 3 bulan. 5 bulan lah. 5 bulan akhirnya bisa datang ke Amerika. 5 bulan gitu. Setelah menikah. Ya. 5 bulan, 6 bulan saya ngurusnya. Dulu kebetulan saya kerjanya kan di New Jersey. Jadi kalau lawyer butuh sesuatu saya harus pulang ke Pila kan gitu. Nyiapin apa yang diminta kan gitu. Ngadep lagi ini kasih hari ini minta dokumen paspor atau minta green card kan gitu. Gitu sih. Ya, jadi alhamdulillah sekarang udah ada surat green card. Terus ada rencana mau jadi citizen nggak nih? Setelah kalau sekarang sih belum kok. Masih seneng green card aja gitu. Karena kita masih orang tinggal di Amerika ya cinta Amerika. Tapi orang masih lahir di Indonesia ya cinta Indonesia. Jadi Amerika cinta, Indonesia cinta gitu loh. Jadi enaknya kalau green card bisa bolak-balik kapan aja ya. Terus istri juga udah green card, terus anak lahir di sini ya. Kalau yang satu yang besar lahir di Indo. Oh, anak kalau yang kecil lahir di sini. Lahir di sini. Kalau yang lahir di Indo waktu datang ke sini juga langsung otomatis dapat green card juga. Iya, karena ibunya udah green card, bapaknya green card. Gitu ya. Jadi alhamdulillah nih ya udah mapan, udah nyaman di Amerika, ada surat resmi, bisa kerja, istri bisa pulang ke Indo juga, mudik ya. Ya ini ibaratnya mudik. Alhamdulillah. Karena kan ya namanya orang tua, mertua di sana kan sudah sepuh ha. Ya mungkin kangen sama cucunya, wajar kan. Tahun kemarin mau pulang terkendala karena keadaan. Tapi sekarang sudah agak mending ya pulang akhirnya ke Indo. Oke, jadi ya demikianlah teman-teman, rekan-rekan sekalian. Ini bagi-bagi cerita pengalaman dari Mas Otang yang sudah udah berapa tahun nih sampai sekarang? Ya sekitar 20 tahun. 20 tahun ya. 20 tahun pun tak berasa loh, seperti baru kemarin saja. Mas, tapi awet muda nih ya Mas Gilang. Kayaknya masih awet muda. Iya masih kayak dulu gitu kan. Ya alhamdulillah. Ya jadi gitu aja nih ya buat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang Mas Otang ceritakan bisa berguna, bisa bermanfaat nih buat teman-teman yang mau ke Amerika. Tetap semangat. Ya semangat, kalau mau ngeplay visa turis, silakan lihat di video-video saya yang di channel saya. Udah banyak. Ya pokoknya jangan lupa nih untuk penggemar Mas Heri channel like-nya dan komen kalau ada sesuatu yang mau dipertanyakan gitu. Baik, gitu aja. Perkembangan channel ini. Terus ada pesan-pesan lain nggak? Gimana suka duka nih? Maksudnya tinggal di Amerika, lebih enak mana? Mau tinggal di Indonesia atau di Amerika nih? Atau setengah-setengah, separuh? Ya sama, ada plus minusnya. Ya sama saja sih kalau menurut saya sampai sekarang. Oke, baik, demikian saja. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan tulis komen yang baik-baik. Sampai berjumpa lagi di lain waktu pada kesempatan, pada video dan topik pokok bahasanya berbeda. Oke, demikian saja. Wassalam. Wassalam.